Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 24 Agustus 2023, yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marah tentunya adalah suatu perasaan yang sangat tidak senang oleh karena sesuatu hal yang mungkin melukai hati atau tidak sesuai dengan hatinya apa yang diperbuat oleh orang lain, maka dia marah terhadap seseorang atau dia marah terhadap orang yang mungkin memperlakukan dia tidak pantas atau menghina dia, dan dibarengi dengan ekspresi yang sangat menegangkan. Bahkan terkadang kalau emosinya itu tidak terkendali, dia bisa melontarkan berbagai kata-kata yang tidak sedap untuk didengar. Nah, bolehkah kita marah? Paulus kepada jemaat Efesus, dia tidak pernah marah ketika dia dihina. Namun dia pernah marah besar ketika melihat ada orang yang memalsukan atau memutarbalikkan kebenaran Injil Kristus. Kemarahan yang tidak membawa kepada dosa adalah karena menyatakan, menunjukkan kebenaran Injil Kristus. Mengapa? Karena Paulus ingin menjaga kemurnian Injil Kristus. Tidak boleh dicampur, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh ditambah-tambahkan berdasarkan selera pribadi, pemikiran pribadi, atau ajaran-ajaran lain yang berkembang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita boleh marah melalui firman ini. Paulus mengingatkan kita, tapi jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai menyimpan kemarahan itu sampai matahari terbenam. Dan kita bawa dalam tidur. Dan kita membiarkan iblis merasuki hati pikiran kita. Kita pun tidak tenang dalam tidur. Kita pun mengalami kerugian dan kebenaran menjadi tidak dinyatakan jikalau hati pikiran kita sudah dikuasai oleh iblis karena amarah kita itu tidak padam sampai matahari terbenam, dalam arti berlarut-larut. Oleh karena itu, saat marah tetap ada istilah jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Karena dalam keadaan marah, emosi tidak terkendali. Keluarlah kata-kata yang tidak baik, yang tidak sedap didengar, tidak sopan, dan bahkan malah menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, jaga mulut ini, biarlah mulut ini menyatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mulut ini menguatkan, meneguhkan iman percaya orang lain. Jauhkan tipu daya, jauhkan kejahatan, jauhkan kebohongan. Jaga hati. Apa yang keluar
dalam kehidupan kita adalah berasal dari hati. Menjaga hati kita ini berdasarkan takut akan Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Maka yang keluar dari mulut ini pun adalah dikendalikan oleh firman Tuhan. Kata-kata yang kita tebarkan adalah firman Tuhan yang menguatkan setiap orang dan menciptakan perdamaian. Tidak dendam, tidak menciptakan permusuhan, tetapi justru berusaha untuk membangun persahabatan dalam setiap perbedaan-perbedaan yang boleh ada dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin dalam satu hari ini ada saja yang membuat kita terpancing emosi. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus selalu mengendalikan mulut, hati, pikiran, diri kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan pada kami pada hari ini. Sungguh indah firman-Mu kembali menyapa kami untuk menyikapi setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan ini yang dapat menggoyahkan iman kami. Engkau mengingatkan kami boleh marah terhadap hal-hal yang tidak benar, perbuatan orang-orang yang tidak seturut dengan firman-Mu. Tetapi kami harus tetap di dalam kendali Engkau Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam dosa dan kami tidak jatuh dalam dendam dan permusuhan. Tetapi kami harus meredahkan amarah itu dengan kembali merajut persahabatan di setiap perbedaan yang boleh terjadi. Dengan demikian, kebenaran akan firman-Mu itu menjadi nyata. Mampukan kami untuk menjaga mulut, menjaga hati pikiran kami, dan mengendalikan diri kami seturut dengan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai setiap jemaat-Mu dalam perjalanan hidup mereka dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.